Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Fandi Setio Utomo, Eskom MCS PhD, selaku Kepala Program Studi Informatika, sekaligus narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Adam Prayogo Kuncoro MKom, selaku Sekretaris Program Studi Informatika. Yang kami hormati Kak Rifki Arifin Ilham, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika. Yang kami hormati Kak Samsul Arifin, selaku Panitia, Ketua Panitia. Dan yang kami banggakan hadirin peserta webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar Bahas Rahasia Sukses Publikasi Jurnal Ilmiah dengan tema Strategi Pemilihan Jurnal Penelitian dan Teknik Submit Artikel Ilmiah melalui Open Source Journal System bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang dipersembahkan oleh mahasiswa ya. Anda akan acara pada hari ini. Nah, hadirin demi kenyamanan bersama, serta dimohon untuk mengaktif kamera dan menonaktifkan mikrofon. Baik, kami mulai webinar pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Pemaparan materi. 5. Sesi tanya-jawab. 6. Sesi dokumentasi dan penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon hadirin dimohon duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Adam Prayogo Kuncoro MKom selaku Sekretaris Program Studi Informatika. Kepada Bapak Adam Prayogo Kuncoro MKom kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan juga Pak Fandi ya, selaku pemateri pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Fandi Setio Utomo, Eskom MCS PhD, selaku pemateri eh, webinar dengan tajuk Bahas Rahasia Sukses Publikasi Jurnal Ilmiah yang pagi ini kita ikuti dan disimak bersama-sama. Eh, Kami hormati juga dari panitia, rekan-rekan HMPS Prodi Informatika. Terima kasih telah berkenan dan mensupport untuk melangsungkan kegiatan webinar yang diselenggarakan hari ini. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi di lingkup Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Terima kasih banyak rekan-rekan yang telah semangat ya untuk join, bergabung, menyimak, dan nanti semoga kalian eh, mendapatkan manfaat dari kegiatan webinar hari ini, di mana kegiatan webinar ini dengan tajuk Bahas Rahasia Sukses Publikasi Jurnal Ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Fandi sebagai pemateri. Ini eh, dari tajuknya ini insya Allah bisa membantu dari rekan-rekan mahasiswa baik yang sekarang mengikuti program MBKM ya, atau mungkin akan nih dari rekan-rekan ada yang semester 4 ataupun semester 2 dan ada target, wah saya besok pengen seperti kakak tingkat, pengen punya pengalaman ikut apa kegiatan MBKM, baik MBKM internal fakultas ataupun MSIB. Dari kegiatan yang diikuti di program MBKM tersebut itu kan ada salah satu luaran yang dipilih oleh mahasiswa, yaitu membuat draft untuk jurnal ilmiah. Semoga bisa dilanjutkan tuh ya Mas Mbak. Tidak hanya sebatas draft, tapi juga izin dengan atau berkoordinasi dengan dosen pembimbing program MBKM-nya untuk bisa dilanjutkan lagi untuk publikasi seperti itu. Bapak, Ibu izin untuk melanjutkan draft ini supaya bisa publikasi. Karena bisa saja menjadi ini Mas Mbak, portofolio dari rekan-rekan mahasiswa dan supaya di Google Scholar di akun Gmail Anda masing-masing itu ada ada track recordnya ya supaya ada publikasi karya ilmiah dan ketika kelak Anda sudah lulus dari S1 sarjana di Amikom Universitas Amikom Purwokerto dan diberikan kesempatan untuk lanjut studi lagi ke level pasca sarjana itu ketika ditanyai oleh dosen promotor atau dosen pembimbing kalian itu supaya lebih pede. Ya, Bapak, Ibu, saya sudah pernah melakukan publikasi karya ilmiah atau mungkin insya Allah bahkan lebih dari satu kali melakukan publikasi karya ilmiah gitu ya, jurnal ilmiah. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa yang sekarang di semester 8 yang sedang menyusun skripsi ya khususnya untuk di prodi informatika di sini karena saya mewakili dari pengelola program studi informatika. Kami mengingatkan kembali ya dan mensupport kalian tetap semangat Mas Mbak, ditargetkan supaya bisa ikut di apa sesi wisuda insya Allah di bulan September 2024 dan hasil dari laporan skripsi kalian itu juga dipublikasikan. Kalau bisa sampai dipublikasikan ya, Mas Mbak. Itu tips dan triknya. Silakan nanti bisa diikuti, disimak baik-baik apa yang nanti eh, di-sharing ya, sharing informasi dari Pak Fandi itu nanti insya Allah sangat menarik ya. Insya Allah bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Sekian kurang lebihnya untuk sesi sambutan dari saya mewakili dari pengelola program studi informatika. Saya mohon maaf tuh ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke panitia. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adam Prayogo Eskom atas sambutan yang diberikan. Teman-teman peserta webinar, sudah hadir saat ini narasumber kita, Bapak Fandi Setio Utomo Eskom MCS PhD, selaku Kepala Program Studi Informatika. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami hari ini.
Mari kita mulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pemilihan jurnal penelitian dan teknik submit artikel ilmiah melalui open source journal system bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Kepada Bapak Fadisio Utomo, MKom, MCS, PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Adam Prayogo Pencoro selaku Sekretaris Program Studi Informatika. Yang saya hormati teman-teman dari HMPS Informatika, Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika, sekaligus yang berperan sebagai panitia pada pagi hari ini. Terima kasih atas undangannya. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta webinar, yakni mahasiswa-mahasiswa dari lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada mahasiswa dari Fakultas Fisik dan Ilmu Sosial. Saya ucapkan juga selamat datang. Dan juga tidak menutup kemungkinan ada juga mahasiswa dari program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Komputer Amikom. Saya juga mengucapkan selamat datang di acara webinar pada pagi hari ini. Baik, saya izin langsung untuk sharing materi. Saya izin share screen dulu. Nanti untuk materinya akan saya share ya. Setelah acara sesi ini selesai, saya akan share di lewat chat mungkin ya. Baik, sudah tampil teman-teman screen yang saya share? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Baik, sekali lagi acara hari ini, webinar hari ini memiliki tajuk strategi pemilihan jurnal penelitian. Nih. Jadi untuk memilih jurnal penelitian yang akan dijadikan target pun butuh strategi. Hari ini kita akan pelajari dan juga bagaimana teman-teman bisa melakukan submit artikel ilmiah melalui Open Journal System atau OJS bagi teman-teman mahasiswa. Ya. Ada beberapa agenda yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, peran publikasi ilmiah bagi mahasiswa itu seperti apa. Kemudian apa tujuan diadakannya webinar ini. Kemudian sumber informasi jurnal penelitian yang nanti teman-teman bisa peroleh dari mana saja. Nanti akan dijelaskan. Kemudian strategi pemilihan jurnal penelitian. Kemudian struktur artikel ilmiah. Ya. Struktur artikel ilmiah pun sudah ada panduannya. Nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir, teknis atau prosedur supaya teman-teman bisa submit artikel melalui Open Journal System OJS. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu peran publikasi ilmiah bagi mahasiswa. Banyak sekali peran publikasi ilmiah bagi mahasiswa. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Adam Prayogo. Ada kewajiban bagi teman-teman yang mengikuti program MBKM untuk bisa membuat draft artikel ilmiah. Jadi salah satu luaran MBKM-nya adalah membuat draft artikel ilmiah. Nah, namun ada manfaat-manfaat yang lain yang bisa teman-teman peroleh. Pertama, yang namanya publikasi ilmiah, kalau sudah diterbitkan secara online, maka dia bisa dilihat secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, tulisan teman-teman yang sudah dipublikasikan melalui jalur online tadi bisa memberikan pengetahuan dan kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan reputasi akademik teman-teman sendiri. Jadi, tadi disampaikan oleh Pak Adam, contohnya kalau teman-teman mau studi lanjut di S2 misalnya, nanti akan dicek rekam jejak penelitiannya. Teman-teman pernah melakukan penelitian apa dulu di S1 misalnya. Oh, teman-teman pernah punya penelitian, pengalaman S1, publikasinya di bidang A. Nah, itu akan meningkatkan reputasi akademik teman-teman sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan menulis dan penelitian. Nah, ini jelas. Ya. Ketika
teman-teman menulis artikel, karena menulis artikel, menulis laporan itu berbeda teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman sering menulis artikel ilmiah nanti jelas keterampilan menulisnya akan lebih baik. Ya. Kemudian juga menambah keterampilan dalam hal penelitian. Karena yang namanya artikel ilmiah pasti sumber asalnya dari hasil penelitian. Tidak mungkin eh, apa namanya tanpa penelitian tiba muncul artikel. Jadi pasti diawali dari penelitian. Entah itu yang membuat proyek MBKM atau mungkin itu tugas mata kuliah gitu ya. Atau mungkin dari skripsi atau mungkin dari mata kuliah PKL. Nah, itu sangat mungkin ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang teman-teman bisa angkat sebagai artikel ilmiah ya dari hasil MBKM ya, PKL, skripsi dan tugas mata kuliah. Contohnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman melakukan kolaborasi dengan dosen ya di luar mata kuliah itu pun bisa, tidak menutup kemungkinan. Kemudian yang keempat juga manfaatnya sebagai persyaratan akademik. Nah, kalau di S1 di FIK khususnya persyaratan akademiknya ini kalau teman-teman misalnya tadi ada MBKM nih, sudah diceritakan eh, salah satu luaran pilihan adalah membuat draft artikel ilmiah. Itu persyaratan akademik. Ya. Demikian juga terkait dengan skripsi. Mungkin dari teman-teman ada yang berminat, saya ingin lulus skripsi tapi lewat jalur publikasi ilmiah. Ya, itu pun bisa. Nah, syaratnya minimal jurnal artikelnya ini memiliki peringkat Sinta 3. Itu persyaratan akademik teman-teman. Ya. Kemudian untuk mahasiswa program pasca sarjana ya, S2 Ilmu Komputer Amikom sendiri, bahkan ini ditarget ada dua publikasi ya. Yang pertama publikasi yang masuk ke Sinta 3 dan juga kalau Bapak Ibu ya teman-teman yang dari pasca sarjana ini mau lulus uji tesis S2 tanpa ujian bisa masuk artikelnya ke jurnal berperingkat minimal Sinta 2 sampai dengan Scopus ya, sampai dengan internasional. Itu persyaratan akademik. Kemudian yang kelima meningkatkan peluang karir ya. Jadi tidak hanya eh, dicek pada saat teman-teman mau daftar studi lanjut S2 ya. Bisa jadi perusahaan-perusahaan tertentu mengecek ya, riwayat riset teman-teman dulu punya pengalaman apa, membangun proyek apa, diwujudkan dalam bentuk artikel ilmiah. Dan artikel itu menjadi salah satu poin penilaian bagi perusahaan. Ya. Kemudian yang keenam, pengembangan jaringan profesional. Ketika teman-teman melakukan publikasi ya lewat jalur conference ya, atau seminar, ya. Entah itu seminar internasional, entah itu seminar nasional. Ya. Kebetulan Amikom Properto ini ada dua seminar ya, yang diadakan dari setiap tahun yaitu seminar nasional CP dan seminar internasional CPC. Ada beberapa teman-teman yang mengikuti seminar tersebut. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa menambah jejaring profesional, punya relasi, ya. Punya teman teman sesama mahasiswa atau teman dari kalangan dosen. Ya. Jadi mengembangkan jaringan. Dan yang terakhir jelas meningkatkan rasa percaya diri. Bagi teman-teman yang pernah melakukan penulisan publikasi ilmiah, artikel ilmiah, dan alhamdulillah tembus misalnya, ya pasti ketika dia akan menulis lagi, rasa percaya dirinya sudah muncul, sudah punya pengalaman sebelumnya. Itu peran-peran ilmiah ya, bagi teman-teman mahasiswa. Tujuan adalah webinar ini yang pertama eh, tujuannya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya publikasi ilmiah bagi teman-teman mahasiswa, kemudian memperkenalkan strategi pemilihan jurnal, kemudian memperkenalkan teknik penulisan artikel ilmiah yang secara umum, kemudian juga memperkenalkan teknik submit artikel melalui Open Journal System, dan yang terakhir harapannya bisa meningkatkan kesiapan teman semua sebagai mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah. Lalu yang pertama mau cari informasi nih, saya mau cari target jurnal nih, saya mau masuk artikelnya ke Sintetika di mana ya, gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman minat ya eh, mencari target di jurnal nasional, ya, di jurnal nasional, jurnal yang ada di Indonesia, teman-teman bisa akses website Sinta Kemdikbud /jurnal. Di sini berisi direktori ya, seluruh jurnal yang ada di Indonesia. Mulai dari peringkat yang tertinggi Sinta 1 sampai dengan peringkat yang terendah Sinta 6 ya.
Jadi di Indonesia itu jurnal-jurnal diberikan peringkat teman-teman ya ceritanya. Sinta 1 adalah peringkat yang tertinggi, ya. Sinta 6 adalah peringkat jurnal yang paling rendah, ya. Semakin tinggi peringkatnya otomatis seleksinya makin ketat, reviewnya makin ketat, ya. Jadi begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kita mau masukkan jurnal artikel ke jurnal Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, jelas proses seleksinya jauh lebih mudah daripada jurnal-jurnal yang ada di peringkat Sinta 1. Bahkan di website Sinta sendiri, teman-teman bisa melakukan filtering nih. Misalnya teman-teman mau publikasi artikel ilmiah di Sinta 3, nanti silakan bisa dipilih Sinta 3-nya, kemudian pilih subjek areanya apa. Nah, kalau kita kan di bidang komputer ya teman-teman. Nah, nanti untuk bidang komputer, teman-teman bisa pilih bidang engineering. Ya. Jadi Sinta 3 misalnya, kemudian engineering. Teman-teman mau publikasi ilmiah nih untuk keperluan konversi skripsi misalnya. Nah, silakan. Kalau konversi skripsi kan minimal Sinta 3. Bisa pilih Sinta 3, kemudian bidang engineering. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi dari jurnal-jurnal yang sudah ditampilkan, banyak pilihan. Kalau teman-teman pilih salah satu jurnal, maka akan muncul informasi detailnya, teman-teman ya. Di sini ada peringkat jurnalnya. Di sini contohnya Indonesian Journal of Electrical Engineering. Dia punya peringkat Sinta 1, sudah disitasi sekian ribu, ya, dan juga punya nilai dampak. Ya. Impact factor ini nilai dampak. Makin tinggi impact factor atau nilai dampaknya, tentu peringkat jurnalnya makin baik. Gitu ya. Ini jurnal yang pertama. Yang di sebelah kiri, jurnal yang sebelah kanan ini contoh jurnal yang kedua. Nah, ternyata ada jurnal yang namanya International Journal of Artificial Intelligence Research. Ini diberikan peringkat Sinta 2 ya, dengan nilai dampak 4,6. Ya, jelas peringkatnya ada di bawah jurnal yang ada di sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri Sinta 1, yang sebelah kanan Sinta 2. Nah, silakan nanti teman-teman pilih jurnal target ya. Teman-teman mau pilih jurnal Sinta yang mana? Ya, kalau skripsi atau MBKM bisa minimal masuk ke Sinta 3. Silakan dipilih. Nah, selain itu juga kalau teman-teman eh, ingin mengakses website jurnalnya secara langsung, di sini juga sudah disediakan ya. Di bawah ini sudah disediakan link menuju website masing-masing jurnal. Jadi nanti silakan langsung diklik, dipilih websitenya, nanti akan muncul beranda halaman utama dari website yang bersangkutan. Ya. Baik, ini untuk jurnal nasional. Berikutnya, misalnya teman-teman ada yang pingin ya, khususnya mahasiswa pasca sarjana S2 Mikom, misalnya ada yang tertarik. Saya mau publikasi di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa mencari di URL ini, scopus.com, source URI. Nanti silakan dipilih yang di sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri, pilih title-nya nanti kalau sudah dipilih title, diinputkan nama jurnalnya yang ingin dilacak, yang ingin dicari gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan cari jurnal dengan nama IEEE Transaction on Visualization and Computer Graphics. Nah, kalau di sini nanti muncul list jurnalnya, tinggal dipilih nama jurnalnya, maka akan muncul yang sebelah kanan, detail dari jurnalnya. Nah, sama seperti jurnal nasional, Scopus pun punya penilaian ya. Ada site score, ada SCR istilahnya, dan ada SNIP. Ya. Nah, jadi ini gambaran umum tentang pemilihan jurnal bereputasi internasional dari Scopus. Ya. Silakan nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa pilih, eh, bisa akses website scopus.com. Ya. Nah, selain dari scopus.com, Bapak Ibu yang ingin mengakses atau teman-teman yang ingin mengakses jurnal internasional bereputasi Scopus pun bisa akses di website Simago ya. simagojr.com ya. Jadi website Simago ini memberikan gambaran keseluruhan rankingan jurnal dari seluruh bidang ilmu, dari seluruh negara, dari seluruh rumpun ilmu. Jadi sebagai contoh ya teman-teman, bisa lihat gambar yang di sebelah kanan. Ini bisa difilter. Saya mau cari jurnal internasional Scopus di bidang computer science. Nah, computer science ini kan banyak rumpunnya. Kemudian dipilih lagi subnya yang saya pilih adalah bidang software. Ya. Kemudian diambil dari semua negara, ya, seluruh negara, semua tipe di tahun 2023. Nanti akan muncul listnya, teman-teman. Di ranking
dari mulai urutan yang tertinggi. Jadi kalau tadi di Sinta kita singgung ada peringkat Sinta 1 sampai Sinta 6, di Scopus pun ada peringkat, ada Q1 namanya sampai dengan Q4. Ya. Q1 adalah Scopus dengan ranking tertinggi, sedangkan Scopus Q4 ini adalah peringkat Scopus yang paling rendah. Ya. Semua sudah tersedia di situs Simagung, silakan nanti bisa dicek ya. Dan jangan khawatir ketika teman-teman nanti menentukan eh, publikasi di jurnal tertentu, entah itu nasional atau internasional, silakan bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan dosen pendamping teman-teman semua ya. Pasti akan dengan sangat senang hati dosen membuka diri untuk bisa berkonsultasi. Sebaiknya teman-teman kalau punya artikel ilmiah ini masuknya ke jurnal yang mana, nanti akan dibantu berdiskusi. Jadi jangan khawatir, begitu ya. Nah, berikutnya kriteria pemilihan jurnal penelitiannya. Kalau tadi itu gimana teman-teman bisa cari tahu sumber jurnalnya dari mana? Kalau ini kriteria pemilihannya, ya. Untuk kriteria pemilihan, di sini ada beberapa poin yang patut teman-teman perhatikan. Yang pertama, relevansi dengan bidang topik penelitian. Yang kedua, reputasi jurnal. Yang ketiga adalah faktor dampak dari jurnal. Yang keempat, frekuensi publikasi. Nah, karena setiap jurnal ini masing-masing punya eh, waktu publikasi, ya setahun 2 kali, setahun 3 kali, atau setahun 6 kali. Masing-masing jurnal punya periode waktu yang berbeda. Berikutnya dilihat juga dari kecepatan publikasi. Ya. Berikutnya etika dan kebijakan jurnal, biaya publikasinya, kemudian open access atau subscription base. Ya. Nah, untuk biaya publikasi ya Bapak Ibu sedikit saya sampaikan kebijakan dari fakultas dan Universitas Amikom, khusus bagi teman-teman semua yang berminat misalnya lulus lewat jalur publikasi ilmiah, entah itu skripsi, entah itu tesis, maka biaya publikasinya akan ditanggung oleh masing-masing mahasiswa. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu, teman-teman cari biaya publikasi jurnal itu yang jangan terlalu mahal gitu ya. Yang penting syaratnya itu terpenuhi. Oh, Sinta 3 sudah terpenuhi. Karena Sinta 3 pun ada yang gratis ya, ada yang gratis juga ya, tidak berbayar. Ada pun seperti itu. Tapi ada juga yang mahal gitu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, teman-teman pinter-pinter cari jurnal yang punya biaya publikasi rendah atau mungkin gratis gitu ya. Baik, kita masuk dulu yang pertama, yaitu relevansi dengan topik penelitian. Nah, saya yakin teman-teman semua ini ada ya beberapa di antaranya yang ikut program MBKM. Ya. Ada juga yang mungkin sedang skripsi. Ya. Silakan nanti kalau teman-teman berminat memasukkan hasil risetnya dalam bentuk artikel ilmiah ke jurnal, tolong dicek dulu. Ya, setiap jurnal ini punya ruang lingkup yang berbeda. Sebagai contoh, di sini ada jurnal yang namanya Journal of Computer Science Technology. Nah, jurnal ini punya lingkup penelitian tertentu. Nah, teman-teman bisa cek di apa namanya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Ternyata Journal of Computer Science and Technology ini bidang-bidang yang bisa masuk artikelnya dari mulai bidang sistem informasi, sistem pakar, SPK, AI, sampai dengan IoT. Nah, ini bidang-bidang yang diterima artikelnya di jurnal ini. Ya. Nah, tadi teman-teman cek nih, misalkan saya bidang jaringan komputer nih, mau masuk ke jurnal ini bisa nggak? Silakan dicek dulu. Skop ruang lingkup jurnalnya masuk nggak? Gitu ya. Demikian juga misalnya multimedia. Oh saya MBKM saya multimedia atau saya mungkin dari tugas mata kuliah multimedia. Saya mau masuk ke jurnal ini, bisa nggak? Cek dulu di bagian lingkupnya. Ada nggak lingkup lingkup proyeknya, lingkup proyeknya di jurnal ini? Nah, ini dibaca betul-betul ya. Jangan sampai teman-teman sudah mengalokasikan waktu, ya, menginvestasikan waktu nulis jurnal sampai di sini, ternyata skopnya atau lingkupnya nggak masuk, kan emang waktunya gitu ya. Nah, karena waktunya jadi terbuang, gitu ya. Baik, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya diambil dari jurnal elektronika dan telekomunikasi. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan, ternyata jurnal ini punya ruang lingkup publikasi dari mulai elektronik, measurement instrumentasi sampai dengan AI. Nah, ini bidang-bidang yang diterima oleh jurnal tersebut. Jadi pastikan
eh, artikel teman-teman, bidang teman-teman itu masuk ke jurnal ini. Dibaca dulu skupnya. Contoh yang ketiga, ada jurnal International Journal of Artificial Intelligence Research. Nah, kelihatan dari namanya sudah kelihatan teman-teman ya. Kalau kita mau cek lebih detail bisa. Ternyata kalau kita baca dari gambar, khususnya di paragraf eh, pertama, ya, kelihatan ini. Jadi jurnal ini hanya menerima artikel untuk bidang machine learning, soft computing, data mining, and big data analytics, computer vision and pattern recognition, dan NLP, natural language processing. Hanya bidang ini saja. Bidang multimedia tidak bisa. Bidang jaringan komputer juga tidak bisa. Ya. Jadi ini pentingnya kita untuk membaca fokus dan nanti dibaca betul-betul supaya eh, tidak salah masuk gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah reputasi jurnal dan faktor dampak dari jurnal ya. Jadi jurnal dengan reputasi yang baik biasanya memiliki proses review yang ketat ya dan kualitas artikel yang tinggi ya. Jadi tadi saya sampaikan ada pemeringkatan Sinta 1 sampai Sinta 6 ya, jelas yang namanya peringkat Sinta 1 ini proses reviewnya lebih ketat dengan kualitas artikel yang lebih tinggi dibandingkan Sinta yang lain ya. Makin tinggi Sintanya makin ketat gitu ya. Kemudian reputasi jurnal bisa juga diukur melalui pengakuan akademik dan posisi jurnal dalam komunitas ilmiah. Ya, contohnya bisa dilihat dari jurnal hasil pemeringkatan Sinta dan Scopus ya. Jadi sekali lagi untuk jurnal nasional teman-teman bisa cek nanti peringkat Sintanya begitu ya. Nah, kemudian untuk jurnal internasional khususnya yang bereputasi Scopus, teman-teman bisa cek angka kuartilnya, Q-nya. Scopus 1 sampai dengan Q4. Q1 yang tertinggi, Q4 paling rendah. Begitu ya. Ini untuk reputasi jurnal. Bagi yang skripsi misalnya teman-teman ya ingin lulus lewat jalur publikasi ilmiah, ya tidak harus katakanlah apa ya bahasanya itu tidak harus ngoyo gitu ya, bersusah payah saya harus Sinta 1. Nggak apa-apa kalau bisa mau Sinta 1 bagus ya, tapi kalau ada syarat minimumnya Sinta 3, kenapa teman-teman nggak coba ambil dulu Sinta 3 ya, atau mungkin Sinta 2 ya. Jadi tidak langsung ke Sinta yang tertinggi ya. Karena yang namanya proses review jurnal atau review artikel ini ada kemungkinan juga ditolak ya. Jadi mudah-mudahan sih saya berdoa secara pribadi, mudah-mudahan teman-teman yang lewat jalur publikasi ilmiah ini bisa dilancarkan prosesnya ya, sampai dengan diterima naskahnya. Baik, kemudian yang ketiga frekuensi publikasi. Seberapa sering si jurnal ini menerbitkan jurnal dalam 1 tahun? Ya. Seberapa sering jurnal menerbitkan publikasi dalam waktu 1 tahun? Sebagai contoh, di sini ada jurnal Siswocom terindeks Sinta 3. Ini kalau kita lihat di halaman berandanya, ya, kita lihat di paragraf kedua, ternyata jurnal ini menerbitkan eh, edisi sejumlah 3 kali. Ya. Ada 3 edisi dalam 1 tahun. Ya. Ada bulan Maret, bulan Juli, bulan November. Nah ini waktu-waktu ini juga sangat penting ya untuk teman-teman semua. Ya. Waktunya dicek, waktunya diperhatikan. Jurnal ini Siswocom punya penerbitan 3 kali dalam setahun, bulan Maret, Juli, November. Ya. Kemudian jurnal yang lain ada IT Journal Research and Development, ini jurnal Sinta 3. Ini kalau kita lihat di apa namanya paragraf yang pertama kelihatan bahwa jurnal ini hanya menerbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu Maret dan Agustus. Ya. Kemudian contoh yang lain, jurnal sistemasi, ya. Jurnal sistem informasi terindeks Sinta 3, peringkat Sinta 3. Ini kalau kita lihat dari penjabaran di halaman beranda jurnal, terbitnya ini cukup banyak. Ya. Ya, jadi terbitannya cukup banyak. Dalam 1 tahun dia publikasi sampai 6 kali. Bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Nah, kira-kira kalau teman-teman sebagai mahasiswa nih mau pilih target jurnal, kira-kira pilih jurnal yang setahun terbitkan hanya 2 kali, atau mungkin pilih jurnal yang setahun sampai terbit 6 kali. Ya, jelas kita pilih yang lebih banyak terbit ya. Karena potensi terbitnya juga lebih besar nanti ya. Kalau setahun 6 kali, berarti kan potensinya sangat besar ya untuk bisa dipublikasikan. Waktu tunggunya tidak terlalu lama ya. Kalau misalnya
kita pilih setahun ya, target jurnal yang setahun 2 kali ya, misalnya bulan tertentu, bisa jadi waktu tunggu untuk publikasinya ini cukup lama. Ya. Jadi tolong ini diperhatikan ya. Frekuensi publikasinya bisa jadi catatan untuk teman-teman. Ya. Kemudian kecepatan publikasi. Kecepatan publikasi ini juga perlu dicek ya. Nah, dari mana kita bisa tahu kecepatan publikasi? Teman-teman lakukan observasi ke jurnal. Contoh di sini, kalau kita perhatikan, ada contoh jurnal media informatika Budi Dharma, Sinta 3 ini ya. Kalau teman-teman cek di halaman websitenya, nah, ini ada 2 artikel nih yang saya angkat sebagai contoh. Teman-teman lihat pada tanggal submitnya tanggal 25 Maret, publishnya 23 April. Ini artikel yang pertama nih. Artikel yang kedua dengan judul Implementation of SVM, submitnya tanggal 28 Maret, dipublish tanggal 23 April. Artinya rentang waktunya ini sangat dekat, hanya seminggu. Hanya 1 bulan, Pak. 1 bulan ya. Dari mulai disubmit di bulan Maret sampai terbit di bulan April, hanya 1 bulan deh. Padahal proses jurnal sendiri, review ya, ketika teman-teman submit jurnal ke target, nanti ada proses review. Setelah review nanti selesai, ada proses publish, penerbitan artikel. Nah ini kalau kita lihat, ternyata waktunya sangat dekat, hanya 1 bulan. Nah ini eh, barangkali bisa jadi referensi teman-teman nih, di 1 bulan. Ada juga yang lebih lama teman-teman ya, ada juga jurnal yang menerbitkan ternyata dari waktu submit sampai publikasi waktunya sampai 1 tahun. Ada yang 1,5 tahun, ada yang bahkan 6 bulan gitu ya. Jadi waktunya berbeda-beda tiap jurnal. Nah, ini silakan eh, jadi strategi teman-teman ya, keputusan teman-teman nih. Kira-kira mau ngambil jurnal yang eh, waktu submit sampai publikasinya dekat atau mau pilih yang jaraknya jauh ya. Tergantung dari kondisi teman-teman semua ya. Kemudian contoh jurnal yang kedua ada jurnal Digital Zone, jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, peringkat Sinta 3. Ini kalau dicek di jurnal yang sudah terbit ya, bukan dari websitenya ya teman-teman, tapi dari paper yang sudah pernah diterbitkan di jurnal itu, kita cek nih. Ada 2 paper yang saya ambil sebagai sampel. Yang pertama dengan judul Bibliometric Study, Rainfall Classification. Ini kalau kita lihat ada catatan di sini. Diterima redaksi tanggal 21 bulan 10. Revisinya tanggal 2 bulan 11. Diterbitkannya tanggal 30 bulan 11. Berarti kalau diterima redaksinya tanggal 21 bulan 10, diterbitkannya tanggal 30 bulan 11, artinya rentang waktunya ini sangat singkat. Jadi hanya kurang lebih 1,5 bulan kurang. Itu cepat sekali deh. Nah ini barangkali jadi bisa jadi perhatian teman-teman semua ya. Kemudian contoh paper yang kedua dari jurnal yang sama ya. Kalau kita lihat di tema redaksi tanggal 8 bulan 10. Kemudian diterbitkannya tanggal 25 bulan 11. Ini pun sama. 1,5 bulan teman-teman. Waktunya cepat. Ya, jadi kecepatan publikasi ini juga menjadi salah satu parameter teman-teman nanti ya. Untuk bisa menentukan kira-kira saya mau cari di jurnal mana. Ya jelas yang jadi favorit, yang jadi kesukaan biasanya yang cepat publish gitu ya. Ya, cepat publish. Ya, itu jadi kesukaan. Baik, ini kecepatan publikasi. Harus mematuhi standar etika publikasi. Kemudian juga tolong dicek juga di jurnal-jurnal yang teman-teman pilih nanti kebijakan terkait dengan plagiasi, konflik kepentingan, proses review, proses peer review yang transparan. Contoh biasanya ditetapkan, pasti misalnya menetapkan untuk batas maksimum eh, plagiasinya atau similarity-nya itu 20% misalnya. Nah, teman-teman nanti harus ikuti itu. Jadi kalau teman-teman punya artikel, ya pastikan angka similarity-nya atau tingkat kesamaannya, plagiasinya ini di bawah nilai yang sudah ditetapkan oleh jurnal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi etika dan kebijakan jurnal ini pun patut tungkan. Ya. Jangan sampai di jurnal yang tidak transparan, ya. Tidak mencantumkan eh, plagiasinya seberapa besar, kemudian tidak juga mencantumkan informasi bagaimana proses peer review-nya ya. Ya khawatirkan nanti ini jurnal yang kurang baik kualitasnya gitu ya. Kemudian yang patut diperhatikan juga, ini penting juga nih, biaya publikasi, teman-teman, ya. Biaya publikasi.
Ada yang menggunakan dolar, ada yang menggunakan ini saya ambil jurnal ASEAN Journal of Science and di websitenya di bagian overfees atau biaya publikasi, di sini tercantum bahwa biayanya ini 400 US dollar per artikel. Jadi kalau kita rupiahkan 1 US dollar itu 10.000 misalnya ya, seandainya, berarti biaya publikasi berapa nih? 4 juta ya, per artikel. Ya, cukup mahal nih. Kemudian contoh yang lain nih, ada Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Ini peringkat Sinta 2, diterbitkan oleh UGM ya. Kalau kita lihat di halaman webnya author guidance atau author fees. Di sini mencantumkan harga publikasinya kalau dia berasal dari penulis internasional 200 US dollar. Tapi kalau dia berasal dari penulis lokal dari Indonesia saja, biayanya di cas 1,5 juta. Nah, ini biaya publikasi. Contoh yang lain ada jurnal informatika dan jurnal informatika, jurnal pengembangan IT. Ini terindeks berperingkat Sinta 3. Kalau kita lihat biaya publikasinya sangat murah ya, murah terjangkau ya. Aplikasinya memiliki biaya untuk dicas sebesar 500.000 ya. Mohon maaf ini, benar nggak nih? Nah, betul 500.000 rupiah. Nah, Sinta 3. Nah, Sinta 3 ini syarat minimum untuk skripsi nih. Atau bagi Bapak Ibu yang berasal dari program Pasca Sarjana, Sinta 3 ini kan jadi salah satu kewajiban juga ya, satu mata kuliah khusus. Nah, ini juga bisa jadi perhatian Bapak Ibu semua dan teman-teman. Biaya publikasinya jauh lebih rendah daripada jurnal yang ada di peringkat 1, Sinta 1 dan Sinta 2. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian faktor lainnya yang patut diperhitungkan ketika memilih jurnal adalah ini jurnalnya open access atau subscription. Ya. Contoh jurnal yang open access. Ya. Kalau kita cek di jurnal-jurnal Sinta yang sudah ada di website ya, berperingkat Sinta dan dia berasal dari Indonesia, kebanyakan menggunakan konsep open access. Jadi kalau teman-teman pernah publikasi di jurnal tersebut, maka artikelnya itu dapat dengan bebas diunduh, ya, dapat dengan bebas dibaca, nah itu sifatnya open access. Tapi ada juga jurnal-jurnal tertentu yang kalau masyarakat nih mau baca jurnal teman-teman, mau melihat itu harus bayar dulu. Ada juga seperti itu ya. Itu yang namanya subscription base. Ya. Contoh jurnal yang berbayar itu ada jurnal yang berasal dari Science Direct, ada juga dari Springer, ada juga dari IEEE. Ya. Jadi sebagai contoh di sini ada jurnal yang namanya SPRF, Semantic Pseudo Relevance. Nah kalau kita lihat di bagian atas ini ada purchase PDF. Jadi kalau kita mau baca jurnal ini harus bayar dulu. Nah itu subscription base. Nah, silakan nanti teman-teman menentukan pilihan nih. Kira-kira saya mau pakai yang open access atau yang berbayar. Yang jelas masing-masing ini punya plus minus. Ya, kalau contoh open access plusnya adalah karena teman-teman kalau pernah publikasi di sana ya, artinya teman-teman kalau punya artikel di sana, publish di sana ini bisa diakses secara bebas, tidak berbayar. Otomatis makin banyak orang yang baca paper atau artikel teman-teman semua. Dan otomatis ada kemungkinan citasi ke artikel yang sudah teman-teman buat jauh lebih besar. Yaitu keunggulan dari open access ya. Silakan. Ini jadi parameter juga untuk menentukan target jurnal teman-teman semua. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan kriteria pemilihan jurnal ilmiah. Nah, berikutnya kita sudah ganti topik ya. Kita ganti ke tema struktur artikel ilmiah. Ya. Jadi penulisan struktur artikel ilmiah ya, dari hasil penelitian ada satu format baku yang berlaku hampir di semua jurnal, namanya format IMRAD ya. IMRAD formula. IMRAD itu I-nya adalah introduction, M-nya itu method, R-nya itu result, D-nya itu discussion. Ya. Jadi I-nya di bagian pendahuluan jurnal itu menjelaskan why, gitu kan. Nah, kenapa melakukan studi ini, kenapa melakukan riset. Kemudian di bagian M, method, di sini gambarannya menjelaskan what, ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang sudah dilakukan, bagaimana cara melakukan, gitu ya.
Kemudian di bagian R atau result, what, apa yang Anda temukan, apa yang sudah dihasilkan. Dan yang terakhir adalah D, discussion, what juga pertanyaan, apa makna, apa arti dari hasil temuan yang sudah ada. Ya. Ini eh, hampir semua jurnal menerapkan konsep IMPRAT ya teman-teman. Ada bagian pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil, dan juga ada diskusi gitu ya. Jadi kalau kita lihat tidak ada sub khusus membahas landasan teori, itu nggak ada teman-teman ya. Beda seperti skripsi ya. Kalau skripsi di bab 2 kita tulis landasan teori, ya. Pengertian machine learning misalnya menurut A, B kita tulis gitu ya. Kemudian ada juga landasan teori yang menyebutkan definisi multimedia misalnya. Nah, di sini tidak ada ya. Tidak ada landasan teori lagi. Ya. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Ini referensi yang saya gunakan ya. Nanti silakan teman-teman atau Bapak Ibu bisa akses linknya untuk dapat langsung sumbernya. Ya. Saya ambil dari 3 link ini. Nah, pertama kita masuk dulu ke pengantar IMRAT format ya. Tadi sudah disampaikan IMRAT ini kepanjangan dari introduction, pendahuluan, method atau metode penelitian, result itu hasil, dan discussion atau diskusi. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar, masing-masing bagian ini punya peran teman-teman. Jadi dari mulai title, abstrak, pendahuluan, kemudian ada metode, ada hasil dan pembahasan gitu ya. Kemudian ada diskusi, ada kesimpulan, sampai dengan daftar referensi yang digunakan, semua bagian ini punya peran masing-masing di dalam artikel ilmiah. Jadi harapannya nanti ketika menulis introduction ya atau pendahuluan misalnya, harapannya gimana? Harapannya tulisan teman-teman di bagian pendahuluan nanti di introduction bisa menjelaskan ya apa yang jadi masalahnya, kenapa ini penting untuk diangkat gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada hipotesis atau tujuan penelitian dicantumkan juga di bagian pendahuluan. Nah, jadi semuanya punya peran ya. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu bagian introduction atau pendahuluan ya. Jadi secara singkat, apa sih isinya pendahuluan di dalam paper? Pendahuluan di dalam paper ini berisi 3 bagian. Yang pertama ada latar belakang. Nah, jadi dijelaskan oleh teman-teman nih yang nulis artikel. Nah, jelaskan latar belakang konteks penelitiannya seperti apa. Kasih gambaran terkini. Bidang yang teman-teman angkat itu seperti apa sih? Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah mencantumkan masalahnya itu apa. Ya. Jadi yang namanya paper atau riset ya pasti asalnya dari masalah penelitian ya, rumusan masalah gitu ya. Nah, teman-teman wajib menuliskan apa masalah risetnya. Kalau masalah risetnya tidak jelas, tidak ada, ya artinya eh, apa namanya risetnya jadi dipertanyakan, kok riset nggak punya masalah gitu ya. Kok riset tidak punya rumusan masalah. Ini riset atau bukan kan gitu ya. Kita jadi pertanyaan seperti itu. Jadi tolong nanti di bagian pendahuluan dituliskan latar belakang, permasalahan, dan yang terakhir solusi yang teman-teman usulkan. Oh, solusi yang teman-teman usulkan misalnya membangun aplikasi mobile ya dengan metode A, metode B, metode C. Itu usulan. Dituliskan juga di bagian pendahuluan. Ya. Solusi yang diusulkan. Itu untuk bagian introduction ya. Ada 3, latar belakang, masalah, solusi. Oke. Nah, ketika bicara masalah pemeringkatan jurnal, sebagai contoh misalnya ada dari teman-teman mau masuk ke jurnal Sinta 3 misalnya. Nah, bagian solusi yang diusulkan ini tentu kalau ranahnya masih, kalau saya sifat risetnya misalnya membangun aplikasi misalnya, itu bisa Bapak Ibu ya, atau teman-teman Sinta 3 masih masuk. Tapi kalau masuk ke Sinta yang lebih tinggi, misalnya Sinta 1, atau bahkan mungkin Scopus, nah, solusi yang diusulkan tidak hanya sebatas membangun sesuatu, tapi ada kebaruan di sana, ada novelty. Kebaruannya apa? Oh, dari penelitian yang saya lakukan ini melahirkan atau mengusulkan suatu teknik yang belum dicoba oleh peneliti lain. Nah, suatu metode yang belum dicoba oleh peneliti lain. Jadi makin tinggi peringkat jurnalnya, tuntutan kebaruannya, solusi yang diusulkan ini makin tinggi kualitasnya. Jadi hati-hati juga ya.
Kalau teman-teman pilih target jurnal, silakan coba dulu yang paling minimum ya. Tapi kalau teman-teman penasaran, saya mau coba yang tertinggi sekali yang Scopus misalnya, atau Sinta 1 silakan. Tapi tadi diskusi dulu dengan dosen pendampingnya, diskusi dulu dengan dosen pembimbingnya, kira-kira dengan kegiatan MBKM saya atau dengan kegiatan riset saya yang seperti ini, punya potensi nggak untuk masuk ke jurnal itu? Diskusi dulu. Nanti insya Allah pembimbing akan memberikan arahan. Berikutnya bagian metode. Nah, di bagian metode ini, teman-teman wajib menjabarkan, menjelaskan metode eksperimennya seperti apa yang dilakukan. Kalau teman-teman menggunakan data atau dataset, maka harus dicantumkan datasetnya ini seperti apa dan sumbernya diambil dari mana. Harus jelas. Nah, jadi harus jelas. Jadi kemudian selain menjabarkan selain menjabarkan datasetnya diperoleh dari mana, sumber data dari mana, tahapan eksperimennya seperti apa harus jelas dijelaskan. Dan juga dijelaskan juga nih bagaimana cara melakukannya. Ya. Jadi di bagian metode ini cara melakukannya juga harus jelas. Oh, ternyata teman-teman fase yang pertama melakukan analisis sistem misalnya. Fase yang kedua melakukan desain sistem. Ya. Maka harus dijabarkan dengan jelas bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan analisis sistem. Bagaimana caranya teman-teman bisa mendesain sistem. Dituliskan dengan detail. Bagaimana caranya. Termasuk mengevaluasi misalnya. Dituliskan juga bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, itu harus detail teman-teman ya. Metode. Ya. Kalau metode ini, kalau deskripsi ini bab 3 ini ya. Satunya di bab 3. Berikutnya hasil, ya, result. Jadi ketika teman-teman menuliskan bagian result di paper, di artikel ilmiah, maka harus dituliskan secara sederhana dan jelas. Ya. Tidak bertele-tele, tapi langsung to the point. Ya, tidak perlu bunga-bunga, tidak perlu bumbu-bumbu, sederhana dan jelas. Ya. Kemudian, jangan ada pengulangan data. Sebagai contoh, teman-teman sudah buat tabel nih. Tabel 1 isinya data A. Jangan lagi buat grafik yang isinya itu seperti yang ada di tabel. Ya, jangan diulang. Nah, jadi pengulangan data itu tidak perlu. Ya. Kemudian juga yang ketiga, jangan melaporkan data mentah. Ya, jadi sebaiknya dilaporkan di bagian hasil adalah data yang sudah diolah. Misalnya di bidang pembelajaran mesin atau mesin learning misalnya. Teman-teman mau melakukan analisa komparasi beberapa algoritma klasifikasi misalnya. Ada algoritma SVM, KNN, naive Bayes, dan algoritma yang lain gitu ya. Nah, jangan jangan sampai data mentah perbandingan itu kita cantumkan di jurnal, tapi sudah diolah dulu datanya. Hasil olahannya ini misalnya akan diwujudkan dalam bentuk grafik. Silakan. Jadi nanti lebih enak dibaca. Asal jangan data mentah yang dimasukkan atau yang disajikan ke dalam bagian hasil. Kemudian yang dilaporkan cukup temuan yang penting saja, Bapak Ibu atau teman-teman ya. Hanya temuan-temuan yang penting yang masuk ke substansi penelitian ya. Tidak perlu mencantumkan hal-hal yang tidak masuk ke substansi penelitian. Ya. Oke. Baik, ini untuk bagian hasil. Kemudian bagian diskusi. Ya. Biasanya kalau di jurnal-jurnal Indonesia di Sinta, biasanya antara bagian hasil dan diskusi itu disatukan, teman-teman ya. Biasanya itu ya. Jadi tidak terpisah. Tapi ada juga jurnal-jurnal di luar negeri sana yang dipisah. Ada bagian hasil sendiri, ada bagian diskusi sendiri. Namun di Indonesia, di Jurnal Nasional Peringkat Sinta, rata-rata digabungkan hasil dan diskusi. Gitu ya. Demikian juga skripsi teman-teman gitu ya. Kan jadi satu, hasil dan pembahasan. Tidak dipisah, ada bab 4 hasil, bab 5 diskusi misalkan. Bab 6 kesimpulan tidak dipisah, tapi jadi satu. Apa sih maksud dari pembahasan tentang diskusi, bagian diskusi? Bagian ini menginterpretasikan hasil penelitian. Jadi kalau tadi di bagian hasil, teman-teman sudah punya gambar grafik, perbandingan performa algoritma misalnya, maka di bagian diskusi ini dibahas, kok bisa hasilnya seperti itu, kok gimana, dijelaskan. Jadi ada ekstraksi informasi. Jadi sekali lagi kalau di bagian hasil tadi teman-teman sudah memasukkan grafik perbandingan algoritma tertentu secara kinerja tadi ya,
Nanti dijelaskan di bagian diskusi, kok bisa seperti ini, dari mana, kenapa, itu dijelaskan, itu diskusi teman-teman, gitu ya. Jadi bagian isi dari diskusi ini menginterpretasikan hasil dan bagaimana tersebut menjawab persis. Dia juga kalau ada perbandingan dengan studi sebelumnya, misalnya tadi analisa komparasi algoritma misalnya. Oh, di penelitian yang terdahulu untuk mendeteksi penyakit dia pakai algoritma X misalnya. Nah, di usulan teman-teman, riset teman-teman tidak pakai algoritma X untuk mendeteksi penyakit itu, tapi pakai algoritma Y. Nah, ketika nanti membahas atau menulis di bagian diskusi artikel ilmiah, lalu ada komparasi nanti dijabarkan. Oh, ternyata dengan menggunakan metode algoritma X seperti ini, algoritma usulan saya Y seperti ini. Jadi ada perbandingan dengan studi sebelumnya. Kemudian ada pembahasan juga implikasi praktis dampak ya. Dari hasil temuan teman-teman, dari hasil riset teman-teman, kira-kira dampaknya apa sih? Dampak bagi ilmu pengetahuan, dampak bagi bidang kajian yang teman-teman teliti, dan seterusnya. Kemudian juga jangan lupa disampaikan keterbatasan penelitiannya. Ya. Jadi dari hasil riset yang sudah dilakukan, eh, apa sih keterbatasannya dituliskan teman-teman. Nah, keterbatasan penelitian ini yang nanti akan dimasukkan untuk bagian saran penelitian lebih lanjut. Ya. Jadi ada hubungan antara keterbatasan atau batasan penelitian dengan saran. Itu ada kaitan. Itu teman-teman ya. Ini untuk bagian diskusi. Kemudian bagian kesimpulan atau conclusion. Ya. Jadi tujuan dari bagian ini, kesimpulan ini untuk menyimpulkan temuan utama hasil penelitian dan menyarankan langkah berikutnya seperti apa. Nah, untuk memberikan saran ini, catatannya saran itu diambil dari hasil penelitian. Ya. Jadi jangan buat saran yang bukan asalnya dari hasil penelitian. Ya. Jadi hasil penelitian. Sebagai contoh tadi teman-teman melakukan komparasi algoritma. Dari hasil komparasi ternyata hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman lihat ternyata ada keterbatasan di sana. Oh, ternyata ada keterbatasan seperti ini. Nah, masukkan untuk saran. Masukkan sebagai saran penelitian. Saran penelitian ini nanti akan digunakan oleh peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya setelah teman-teman, gitu ya. Nah, secara garis besar, kesimpulan berisi ringkasan temuan utama, implikasi praktis atau dampak praktis dan teoritis, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Baik, ini pembahasan terkait dengan format artikel ilmiah dengan model IMRAT, introduction atau pendahuluan, method atau metode, result atau hasil, dan D, discussion atau diskusi. Sekali lagi, format ini umum digunakan di hampir semua uh, publikasi ilmiah. Ya. Jadi silakan kalau teman-teman nanti menulis, sebisa mungkin ke arah ini teman-teman ya. Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin dimaksimalkan ya. Dan jangan khawatir ketika nanti teman-teman menulis artikel ilmiah tentu tidak sendirian. Nanti akan dipandu, dibimbing oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing. Silakan nanti bisa bertemu untuk diskusi, bertemu untuk bimbingan. Bagaimana sih uh, sebaiknya cara menulis yang baik? Pasti dosen yang akan memberikan arahan kepada teman-teman semua. Ya. Jadi jangan khawatir tidak sendirian, ya. Akan dibantu, akan diarahkan oleh dosen. Baik, bagian yang terakhir dari pembahasan pagi ini adalah teknik operasional sistem atau OJS. Ya. Saya izin sebentar minum sebentar ya teman-teman ya. Baik, untuk submit artikel ilmiah melalui Open Journal System atau OJS, tentu ada beberapa prosedur yang mesti diikuti, mesti dipatuhi ya. Ini sedikit gambaran apa itu Open Journal System atau OJS. Jadi OJS atau Open Journal System merupakan perangkat lunak berbasis web ya, manajemen untuk memanage dan melakukan publikasi jurnal yang dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi proses penerbitan jurnal ilmiah secara online. Ya. OJS sendiri mendukung berbagai aspek penerbitan jurnal, mulai dari pengajuan artikel oleh penulis, proses review yang dilakukan oleh reviewer,
hingga proses penerbitan dan pengindeksan artikel. Ya. Jadi OJS ini memfasilitasi keperluan dari penulis, keperluan dari pengelola jurnal, keperluan dari reviewer, semua jadi satu platform OJS, Open Journal System. Dan kebanyakan OJS ini juga sudah banyak diimplementasikan, banyak diterapkan untuk jurnal-jurnal nasional yang berperingkat Sinta. Jadi hampir seluruhnya, mayoritas jurnal-jurnal yang berasal dari dalam negeri Indonesia menggunakan OJS. Nah, tahapan submit artikel melalui Open Journal System, yang pertama yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah registrasi dulu sebagai penulis. Ya. Kalau belum registrasi, teman-teman nggak bisa kirim artikel ilmiah. Silakan pilih target jurnalnya, kemudian register, data. Isikan data selengkap mungkin ya. Isikan data selengkap mungkin. Kalau teman-teman punya link Google Scholar, misalnya, masukkan link Google Scholar. Kalau teman-teman punya akun Orchid, misalnya, cantumkan juga link Orchidnya kalau ada. Kalau tidak ada, bisa dilewati. Dan pesan saya juga jangan sampai keliru mengikutkan teman-teman, mengikutkan alamat email atau mungkin nama ya, karena nanti hubungannya dengan korespondensi dengan jurnal, kaitannya juga dengan nama teman-teman di jurnal. Jadi isikan data selengkap mungkin dan valid. Yang kedua, menyusun dokumen artikel ilmiah. Nah, ini penyusunan dokumen artikel ilmiah ini tahapan yang bisa dibilang paling banyak menyita waktu teman-teman nanti. Misalnya teman-teman sudah punya nih laporan MBKM. Dari laporan MBKM ini teman-teman mau ubah ke dalam format jurnal, misalnya artikel, atau mungkin skripsi. Teman-teman sudah punya apa namanya? Bukan skripsi ya, PKL misalnya. Ada laporan PKL, teman-teman mau ubah nih ke dalam format artikel ilmiah. Nah, ketika mau menulis artikel ilmiah, ini ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Yang pertama, wajib menggunakan template yang sudah disediakan oleh penerbit. Ya, jadi jangan membuat dari nol. Teman-teman membuat judul, ngatur sendiri ukuran fontnya, ngatur sendiri jenis fontnya, dan seterusnya. Tapi gunakan template. Jangan buat format sendiri, tapi gunakan template dan wajib. Ya. Kemudian yang kedua, wajib mengikuti aturan tata tulis yang tertulis di template. Biasanya nanti template-nya itu, kalau teman-teman buka, sudah ada aturan main tata tulisnya. Oh, contohnya misalnya judul maksimum 15 kata. Jadi ikuti, ya, jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Judul maksimum 15 kata, ikuti. Judulnya nanti teman-teman buat maksimal 15 kata. Kemudian dituliskan juga misalkan di template aturan main publikasi jurnalnya, misalnya artikel ilmiah wajib memberikan daftar referensi minimal 20. Nah, maka nanti teman-teman upayakan itu dimaksimalkan. Artikel yang teman-teman tulis ini punya 20 daftar pustaka, 20 referensi. Ini wajib mengikuti aturan mainnya. Bahkan ada juga jurnal-jurnal yang menuliskan aturan daftar pustaka ini sangat rinci, sangat detail. Sebagai contoh, aturan mainnya misalnya minimum 20 jurnal. Dituliskan lagi, 10% di antara daftar referensi tersebut harus berasal dari jurnal 5 tahun terakhir. Nah, itu juga wajib diikuti. Ya, wajib diikuti oleh teman-teman semua. Nah, selain di template, teman-teman juga nanti bisa akses menu yang ada di website. Biasanya nama menunya ini Author Guidelines atau panduan bagi penulis. Silakan nanti dibaca panduan bagi penulisnya di website, diikuti ya. Jadi panduan atau rambu-rambu atau aturan tata tulis yang ada di template dan di author guidelines wajib diikuti, ya, dimaksimalkan ya. Ada aturan memberikan nama tabel misalnya diberikan tabel 5.1 misalnya, ya berarti harus mengikuti aturan itu 5.1, 1.1. Jangan buat nama tabel sendiri ya, tabel 1, tabel 2, tabel 3, ya tidak gitu ya, tapi ikuti aturan mainnya. Ya, ikuti aturan main. Dan ini wajib, ya, wajib. Berikutnya, kalau teman-teman sudah selesai membuat artikel ilmiah, sudah jadi draftnya nih, sudah dikonsultasikan juga dengan pembimbing teman-teman, ya, dengan pendamping teman-teman, sudah konsultasi, sudah clear. Nah, langkah berikutnya teman-teman lakukan cek plagiasi artikel ilmiah.
Nanti untuk cek plagiasi artikel ilmiah, teman-teman bisa kontak ke dosen pembimbing masing-masing, dosen pendampingnya gitu ya, atau dosen pengampu mata kuliah kalau asal artikelnya dari tugas mata kuliah. Silakan kontak dosennya, nanti Bapak Ibu dosen akan membantu ya, mengecek plagiasi artikel yang sudah teman-teman buat. Gitu ya. Nanti software yang digunakan, software Turnitin. Gitu ya. Sebenarnya perpustakaan Amikom juga menyediakan jasa untuk cek plagiasi. Namun yang saya ketahui itu untuk cek plagiasi skripsi ya. Jadi saya kurang paham di perpustakaan Amikom ini menyediakan jasa untuk cek plagiasi artikel di luar skripsi atau tidak. Saya kurang paham ya. Tapi amannya silakan kontak ke dosen pembimbing, pendamping, pengampu masing-masing. Kemudian kalau hasil cek plagiasi yang sudah keluar, nanti coba dilihat juga batas toleransi kemiripan, similarity dari jurnal yang ditargetkan itu seberapa besar. Misalnya jurnal RESTI menuliskan misalnya batas maksimum angka similarity-nya atau plagiasinya, kemiripannya itu 20%. Nah, ketika dicek Turnitin kok hasilnya 30%, berarti teman-teman harus merevisi dulu. Ya. Harus merevisi dulu jurnalnya sebelum disubmit. Perbaiki dulu. Nanti kalau penulisannya sudah diperbaiki, cek plagiasi lagi. Kalau sudah di bawah ketentuan, ya tadi maksimumnya 20% nih. Teman-teman cek plagiasi dari hasil revisi hanya 15%. Nah, boleh tuh teman-teman bisa submit. Ya, teman-teman bisa submit silakan. Karena sudah di bawah eh, angka yang ditetapkan oleh jurnal. Baik, ini untuk cek plagiasi. Berikutnya proses pengiriman artikel ilmiah. Nah, proses pengiriman artikel ilmiah ini bisa jadi antara jurnal satu dengan yang lain ini punya step tampilan yang berbeda. Silakan nanti ikuti panduannya. Ya. Di sebelah kanan ini ada gambar contoh ya, contoh gambar dari jurnal JITK, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer. Ini jurnal Sinta 2, ya, jurnal peringkat Sinta 2. Ini step-stepnya. Dari mulai bagian start, upload submission, mengisi metadata, konfirmasi, sampai dengan selesai. Jadi ada beberapa tahapan. Nah, silakan nanti teman-teman ikuti tahapan-tahapan yang ada di masing-masing jurnal. Gitu ya. Berikutnya, setelah teman-teman submit, ya, pasti ada proses review. Pasti ada proses review dan revisi artikel. Nah, jadi apa namanya? Jangan sampai juga ketinggalan berita ya, ketinggalan informasi. Teman-teman sudah pernah submit artikel, tapi nggak pernah dicek nih status artikelnya gimana gitu ya. Entah itu ditolak, entah itu revisi, tidak pernah dicek. Ya, jangan sampai. Gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman selesai melakukan submit jurnal, submit artikel ya, maaf, biasanya nanti ada beberapa review yang dilakukan. Yang pertama akan dicek oleh editor. Ya. Format penulisan dan plagiasinya gimana? Ya, sudah sesuai ketentuan atau belum? Ya. Oh, format penulisannya sudah oke nih. Kemudian dari hasil cek plagiasi, tingkat kemiripan juga angkanya sudah di bawah ketentuan. Nah, berarti dari editor sudah ACC. Masuk ke fase yang kedua. Artikel teman-teman akan direview oleh reviewer, mitra bestari. Ini step yang kedua. Kalau misalnya di step yang pertama, ya, format penulisannya kok masih acak-acakan gitu ya. Kemudian dari cek plagiasi, tingkat kemiripan kok masih di atas dari batas yang ditentukan oleh jurnal. Biasanya ada dua kemungkinan nanti jurnal ini akan dikembalikan oleh editor ke penulis untuk diperbaiki atau bahkan langsung ditolak, di reject. Naskah teman-teman langsung ditolak karena tidak sesuai dengan format penulisan dan juga plagiasinya masih tinggi. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ketika teman-teman nulis jurnal, tolong ikuti template-nya, ikuti panduan yang sudah ada di jurnal untuk meminimalisir angka penolakan rejected, gitu ya. Oke, tadi tahapan kedua, kalau lolos format penulisan dan plagiasi, masuk ke fase berikutnya nih, review artikel oleh mitra bestari atau reviewer. Dan dari hasil evaluasi reviewer nanti ada putusan yang keluar, ya. Apakah putusannya itu diterima oleh jurnal, accepted, atau putusan yang kedua diterima tapi dengan revisi minor, atau yang ketiga misalnya diterima namun dengan revisi mayor, atau bahkan yang keempat ditolak atau rejected. Ya. Nah, jadi
apa namanya proses dari mulai teman-teman submit, jurnal itu direview ya, artikelnya direview sampai dengan putusan itu keluar pasti butuh waktu teman-teman ya. Mungkin hitungannya mingguan ya, mungkin hitungannya bulanan, atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga kalau jurnal internasional bereputasi Scopus ini hitungannya tahun ya. Nah, jadi tolong hal dasar yang wajib teman-teman taati yaitu penulisan artikel berdasarkan aturan penulisan jurnal, template tolong diikuti dengan baik, diikuti secara maksimal, diikuti aja. Bisa mungkin apa yang mereka minta kita provide, kita berikan. Gitu ya. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadistio Utomo Eskom MCS PhD atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan akan membawa manfaat kepada kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan klik tombol raise hand atau mengacungkan tangan. Baiklah, silahkan untuk teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, bisa langsung saja klik tombol raise hand-nya. Ya, untuk materinya ini sedang saya unggah di chat ya. Teman-teman semua silakan nanti bisa diunduh. Semoga bisa bermanfaat ya. Silakan dari teman-teman barangkali ada pertanyaan atau diskusi. Oke, kepada peserta Kak Gia, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin off-cam karena tidak bisa on-cam saat ini ya Pak. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dari kelas IF21S. Ini saya ingin meminta sarannya kepada Pak Fandi. Ini kan pertama kali kebetulan semester lalu saya submit salah satu jurnal Sinta 2 gitu di OJS. Nah, untuk saat ini itu prosesnya sudah masuk tahap review. Kemarin sudah review, terus sudah saya revisi dan sudah disubmit ulang. Kemudian pertanyaan saya begini Pak, misalkan setelah proses revisi ini ternyata jurnal saya di reject itu tidak bisa publish. Nah, itu baiknya gimana ya? Apakah misalkan jurnal tersebut saya submit ulang di jurnal lain, baiknya apakah tetap di Sinta 2 atau mungkin agak turun gitu di Sinta 3 biar kemungkinannya bisa lolos publish gitu Pak? Ya, terima kasih. Ini langsung saya jawab, Mbak moderator, atau ditampung dulu? Bisa langsung dijawab saja, Pak. Baik, baik langsung jawab ya, Mbak bisa. Baik, tadi Mbak Gia ya. Mbak Gia tadi pertanyaannya apa namanya? Eh, kalau misalnya ini
seandainya berarti belum kejadian. Kalau misalkan di reject bagaimana gitu ya di Sinta 2. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pasti bagian diskusi dulu dengan pembimbing atau pendampingnya ya. Nah, jangan sampai pembimbing atau pendampingnya ini kalau itu skripsi ya tidak tahu ternyata artikelnya yang bagian ini dialihkan ke jurnal yang lain. Jadi harus dikabari, diinfokan dulu ya. Nah, nanti kalau sudah diinfokan baru diskusi dengan pembimbing ya. Namun dari kacamata saya perlu dicek juga substansi penelitian dari yang Bagia sudah lakukan nih apa nih? Apakah kebaruannya ini misalnya murni mendevelop aplikasi dengan metode yang dijabarkan di artikel itu, misalnya metode waterfall ya atau metode RAD. Kalau saran saya mungkin diturunkan ke Sinta 3. Tapi kalau memang substansi penelitian dari yang Bagia lakukan itu lebih dari itu ya, lebih dari sekedar hanya membangun aplikasi, misalnya ada analisis komparasi, kemudian ada teknik atau metode baru yang Mbak Gia pakai yang sebelumnya ini mungkin belum dijumpai. Nah, itu nggak ada salahnya untuk coba ke Sinta 2 yang lain. Begitu Mbak Gia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, baik, Pak Pandi. Terima kasih atas Ya, jawabannya. sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, Kak Budi Susanto, silahkan untuk pertanyaannya bisa langsung saja disampaikan. Terima kasih Pak Fandi dan panitia webinar. Mohon izin saya bertanya, untuk artikel yang kita submit, apakah hanya submit artikelnya saja atau ada lampiran-lampiran yang wajib kita submit, misalkan ada dataset atau mungkin bukti-bukti dari penelitian yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Kak Budi apa Pak Budi nih? Saya panggil. Udah tua bisa dipanggil Pak. Budi. Baik, dari Budi ini salah satu mahasiswa pasca sarjana di Amika, teman-teman semua. Jadi tadi pertanyaan Pak Budi, kalau kita submit artikel ini, apakah disertakan atau dilampirkan juga datasetnya atau data pendukung yang lain? Nah, kalau dilihat dari apa namanya ketentuan jurnal dan pada umumnya memang hanya artikelnya, Pak. Kecuali kalau ternyata dari hasil review, si reviewer ini minta tolong dilampirkan. Karena ada jurnal juga yang seperti itu, Pak. Jadi reviewer ini setelah mereview substansi penelitian yang ada di artikel, dia ingin ngecek datasetnya. Maka dataset itu nanti ketika proses revisi dilampirkan. Tapi utamanya ketika pertama kali cukup artikelnya dulu, Pak. Bahkan ada juga beberapa jurnal nasional itu selain artikel ilmiah, ada yang mensyaratkan itu juga mengunggah hasil cek plagiasi. Jadi yang mengecek plagiasi itu dari si penulis. Ada juga yang seperti itu, Pak. Nah, tergantung nanti dari aturan main masing-masing jurnal, Pak Budi. Begitu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Budi. Terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas. Ya, sama-sama Pak Budi. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta webinar yang sudah mengajukan pertanyaannya dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir sesi webinar ini. Selanjutnya, perlu kami ingatkan kepada teman-teman peserta webinar untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia sebelum acara kita tutup sebagai bagian dari presensi teman-teman. Kita juga akan ada sesi foto bersama, jadi teman-teman kami harap untuk on-cam agar dapat didokumentasikan dengan baik oleh peserta webinar. Sembari menunggu link presensi, kita juga teman-teman
dihimbau untuk menyalakan kamera atau on cam agar sesi dokumentasi oleh panitia bisa berjalan dengan baik. Oke, sesi dokumentasi akan dimulai. Kita mundur 3, 2, 1. Sekali lagi untuk teman-teman, boleh gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Perlu kami ingatkan kembali kepada teman-teman peserta webinar untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh panitia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Fandi Setio Utomo, Eskom MCS PhD, selaku narasumber kita pada hari ini, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik teman-teman semuanya, saya Anissa Koturnada Hoirunita mewakili teman-teman Panitia Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih. Pak Fandi. Terima kasih, Pak. Sama-sama teman-teman. Terima kasih Pak Fandi. Sama-sama Pak Budi. Terima kasih Pak Fandi. Siapa? Monggo.